Assalamualaikum sahabat film, bertemu lagi dengan saya di channel saya Kinar Sihwin. Hari ini kita sinau bareng. Pertama adalah ketukan dan pijatan pada area jari-jari dan tangan yang berfungsi untuk melancarkan peredaran darah di area tangan dan jari-jari ya. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari batang serai untuk kesehatan tulang dan sendi. Pertama-tama sebelum kita melakukan gerakan pijatan atau ketukan pada area jari-jari, kita belajar dulu sebenarnya apa sih organ-organ yang berada pada area jari-jari kita. Nah, sebenarnya kita juga bisa mendiagnosa sebuah penyakit itu, kita bisa melihatnya tuh dari telapak tangan ya. Seperti yang kita ketahui, dalam area tangan kita di sini itu ada peredaran atau ada meridian yang berjalan, yaitu adalah organ jantung, organ paru-paru, organ selaput jantung, sel usus besar, usus kecil, dan sanciau, dan semuanya itu melewati area tangan. Dia berjalan dari dada menuju ke tangan, kemudian dari tangan naik ke atas, berjalan menuju ke area kepala. Nah, makanya kalau kita pijatan pada area jari-jari kita, ini juga bagus ya untuk peredaran darah kita. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kita usap tangan kita, telapak tangan kita selama kurang lebih 30 detik. Ini berfungsi untuk menghangatkan meridian hati dan meridian peredaran darah ya. Kita lakukan gerakan ini kurang lebih 30 detik. Kemudian setelah 30 detik dan kita merasakan sudah hangat, kita lakukan gerakan berikutnya adalah melakukan ketukan pada ujung-ujung jari kita. Seperti yang kita ketahui ujung kelingking itu adalah mewakili dari organ jantung. Kemudian berjalan ke jari-jari manis. Jari-jari manis itu adalah untuk organ sanciau. Kemudian jari tengah itu untuk selaput jantung. Kemudian untuk jari-jari telunjuk itu untuk usus besar. Kemudian untuk ibu jari itu adalah organ paru-paru. Kita lakukan gerakan ini kurang lebih 30 detik. Dia berfungsi ya untuk melancarkan peredaran darah. Dia bagus juga ya untuk teman-teman yang memulai kesemutan apa itu, bisa melakukan gerakan ini. Kita bisa melakukan gerakan ini sambil nonton TV, sambil ngobrol sama teman-teman kita, untuk keluarga kita. Oke, setelah kita melakukan gerakan ini kurang lebih 30 detik atau 50 kali ya. Kemudian kita lakukan gerakan berikutnya. Ini ya. Pada sela-sela jari-jari kita. Ini bagus juga untuk melancarkan peredaran darah, juga untuk kesehatan penglihatan kita dan telinga kita. Lakukan gerakan ini 50 kali atau kurang lebih 30 detik. Terus kurang lebih 30 detik atau 50 kali. Nah, setelah melakukan gerakan-gerakan tadi, badan terasa lebih rileks ya. Area tangan mungkin agak pegel ya, tapi lakukan itu terus. Kalau kita rutin melakukannya, insya Allah itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita ya. Untuk apalagi untuk area jantung, paru-paru kita, selaput jantung, usus besar, usus kecil, dan peredaran darah yang berada pada area tangan. Jadi untuk itu bisa mengurangi atau meminimalisir resiko kesembuhan. Kemudian kita membahas selanjutnya adalah manfaat dari batang serai. Batang serai itu berfungsi bagus sekali untuk masalah sendi ya. Seperti kita ketahui, dalam batang serai kita itu agak berisik ya, karena di atas itu ada orang itu apa sih, kalau bahasa sini jongsang, apa sih kalau Indonesianya apa itu loh, orang betulin rumah, rehab rumah gitu, bongkar.
Nah, kita tahu ya, serai itu banyak berada di Jawa dan Sumatera. Selain dia berfungsi sebagai bumbu untuk masakan, kalau di Thailand sih dia bisa dibumbuin sama itu ya, itu loh, bikin apa sih, kayak salad gitu loh ya. Kalau di Thailand seperti itu, buat campuran salad gitu ya. Kemudian batang serai itu banyak dan kaya sekali untuk mengandung antioksidan yang bagus sekali untuk kesehatan. Dia mengandung eugenol, retinol, limonen, liponten, geraniol, dan kaya akan minyak atsiri. Dan fungsi farmakologisnya, dia adalah antiinflamasi dan analgesik. Analgesik itu adalah anti nyeri ya. Kemudian dia juga bisa untuk melancarkan sirkulasi darah. Dia bagus juga untuk rematik. Karena dia banyak mengandung minyak atsiri dan analgesik ya, seperti yang kita ketahui, rematik itu adalah nyeri sendi. Kebanyakan adalah di area lutut ya. Selain batang serai, kita juga bisa kombinasi sambil dengan akupuntur. Alhamdulillah, saya juga telah menangani beberapa pasien yang nyeri area lutut dan sendi ya, sama kombinasi herbal batang serai kemudian dengan akupuntur. Alhamdulillah hasilnya lebih bagus dan lebih cepat penyembuhannya ya. Kemudian dia juga bagus sekali untuk sakit gigi. Kemudian untuk obat luar, dia bisa berfungsi untuk melemaskan otot. Sebagian juga pabrik atau apa itu banyak ya yang itu mengolah batang serai seperti GPU. Dia gosok, pijat, dan urat itu juga mengandung batang serai karena dia juga bagus untuk area sini ya, untuk sendi ya, dan dia rasanya hangat gitu. Kemudian dia juga mengandung kalsium 65 gram. Itu berfungsi untuk, dia bagus sekali untuk menjaga kepadatan tulang ya, sehingga mencegah terjadinya osteoporosis. Kemudian dia juga mengandung magnesium, karena magnesium itu berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium dalam tubuh. Kemudian cara mengolahnya seperti biasa, saya lebih suka dalam jumlah ganjil ya. Kalau 33, kalau 55, kalau 77. Saya biasanya menggunakan 5 batang serai. Kemudian saya geprek, kemudian saya potong. Kemudian setelah itu saya didihkan air. Setelah air mendidih, kemudian kita masukkan serainya, kemudian biarkan mendidih kembali. Setelah mendidih kembali, kita ganti dengan api sedang, kemudian kita rebus kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, biarkan ya, jangan dibuka tutupnya, diamkan kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Kemudian biarkan agak-agak dingin gitu ya, hangat-hangat kuku gitu. Kemudian tambahkan madu dan air lemon. Seperti yang kita ketahui, madu itu juga bagus untuk imun tubuh. Dia juga bagus untuk rematik dan asam urat. Kemudian lemon dia juga berfungsi untuk kolesterol, mencegah terjadinya batu ginjal, bagus untuk pencernaan dan menurunkan resiko stroke. Jadi kita bisa ditambahkan itu ya. Saya biasanya untuk madunya itu sesuai selera ya. Tapi kalau lemonnya aku biasanya menggunakan 1 buah lemon ya, diambil airnya saja. Kemudian kita bisa meminumnya seperti air minum gitu ya. Itu bagus sekali. Kita bisa mengonsumsinya setiap hari. Kita bisa rebus. Kalau kita rebusnya banyak, kita bisa taruh kulkas. Kalau suka minum dingin, kita bisa minumnya dingin. Tapi kalau kita suka hangat, kita bisa hangatkan kembali dengan cara di steam gitu ya. Atau kalau nggak gitu, kita ambil air panas, kita taruh di mangkok, kemudian masukkan rebusannya itu di dalam gelas, kemudian taruh di atasnya situ. Maaf ya, berisik sekali karena di atas ada orang di rumah. Untuk belajar hari ini, sinau bareng hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di sinau bareng minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga suka dengan video-video saya. Terima kasih.